Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Praktikum Statistik yang beranggotakan saya sendiri, Rahma Hidayah Zuri. Saya Septia Putri Sabiara. Saya Kayla Berwan Belsa. Saya Trisa Kristianti. Baik, di sini kami akan mengelola data yang berjumlah 53 data responden. Yang kami uji adalah uji reliabilitas, validitas, dan bootstrapping melalui aplikasi PLS Smart PLS. Langsung saja ke materinya. Baik, tanpa menghabiskan banyak waktu lagi, kita langsung saja masuk ke new project. Kita kasih nama bebas ya teman-teman. Nah, di sini kami akan ngasih nama UAS kelompok 4. Setelah itu kita impor data yang mau kita olah. Sebelum kita masukkan datanya, pastikan data yang mau diolah itu sudah dijadikan file CSV. Setelah itu kita hilangkan masing-masing nilai total dari variabelnya teman-teman. Dari total kualitas pelayanan, total produk, total harga, dan total kepuasan pelanggan. Setelah itu baru kita impor. Kalau sudah seperti ini, itu berarti datanya sudah masuk ya teman-teman. Setelah itu kita back. Setelah itu kita create model. Di sini pastikan model tipenya udah PLS dan model namanya itu bebas. Kalau kami itu langsung saja save. Setelah itu kita pindahkan masing-masing variabelnya dari variabel kualitas pelayanan 1 sampai pelayanan 8. Kualitas pelayanan. Setelah itu kita ke kiri kanan agar tidak. Setelah itu kualitas produknya produk 1 sampai produk 8. Kualitas produk. Rapikan. Setelah itu harga 1 sampai harga 8. Setelah itu kualitas pelanggan dari 1 sampai 8. Nah, setelah 3 variabel ini, kita konekkan variabel X-nya ke variabel Y dari kualitas pelayanan. Dan itu kita konekkan dari kualitas pelayanan ke kualitas produk dan harga. Setelah dikonekkan, mungkin itu saja materi dari masukin data, olah sampai ke connect variabel X ke variabel Y. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke uji validitas. Nah, di dalam uji validitas itu ada dua, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Yang pertama kita akan masuk ke uji validitas konvergen. Pertama kita klik dulu calculate, terus PLSM algoritma. Terus kita biarkan aja setupnya ini default. Terus kita start calculation. Nah,
Kalau kita mau lihat nilai validitasnya itu baik atau enggak, kita bisa lihat dari nilai autoloadingsnya. Jika nilai autoloadingsnya itu di atas 0,70, maka indikator-indikator ini sudah memiliki nilai validitas konvergen yang baik. Tapi ada juga sebagian yang mentolerir kalau angkanya itu 0,6 masih bisa diterima. Nah, kita juga bisa lihat dari nilai AV-nya. Nah, ini average variance extracted. Kalau misalnya nilai AV-nya itu di atas 0,5, maka indikator ini juga sudah memiliki nilai validitas konvergen yang baik. Sekarang kita masuk ke uji validitas diskriminan. Smart PLS menyediakan dua metode untuk mengevaluasi validitas diskriminan. Yang pertama yaitu Fornalecker kriteria. Dari Fornalecker kriteria mensyaratkan bahwa nilai akar kuadrat AV harus lebih besar dibandingkan daripada korelasi antar konstruk. Atau sederhananya, kalau misalnya angka di atas ini lebih besar dari angka di bawahnya, maka dapat dikatakan bahwa variabel laten tersebut memiliki validitas diskriminan yang baik. Lalu yang kedua bisa dilihat dari HTMT-nya. Di sini warnanya merah karena nilainya 0,943. Itu artinya nilai HTMT lebih besar dibandingkan 0,90. Karena HTMT idealnya berada di bawah 0,85 atau maksimal 0,90. Jika kedua syarat tersebut terpenuhi, maka validitas diskriminan dinyatakan baik. Lalu untuk melihat reliabilitasnya bisa melalui composite reliability dan Cronbach alpha. Jika QR dan Cronbach alpha-nya itu nilainya di atas 0,70, maka dapat dikatakan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Masuk ke tahap selanjutnya yaitu uji bootstrapping untuk menganalisis pengaruh direct dan indirectnya. Untuk melakukan uji bootstrapping, setelah kita membentukkan variabel dan menghubungkan setiap jalurnya, diagramnya seperti ini, kita langsung klik calculate di atas ini, lalu kita pilih bootstrapping. Nah, kita biarkan pengaturannya default, lalu kita klik start calculation. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, untuk melihat pengaruh langsung atau direct efeknya, kita masuk ke menu Path Coefficients. Nah, untuk menentukan apakah variabelnya berpengaruh nyata atau tidak, bisa kita lihat dari nilai T statistiknya itu dengan kriteria lebih besar dari 1,96 dan nilai p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05. Dan bisa kita lihat dari sini pengaruh yang pertama itu ada pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan itu. T statistiknya itu ada di 5,583 dan p-value-nya itu ada 0. Itu menunjukkan bahwa pengaruhnya dinyatakan berpengaruh signifikan karena T statistiknya itu lebih besar dari 1,96 dan p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Sedangkan dua di bawah ini memiliki p-value yang lebih besar dari 0,05. Itu menandakan bahwa pengaruhnya itu tidak signifikan karena p-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Lanjut, kita akan melihat indirect efeknya. Kita berpindah ke menu specific indirect effect di sini untuk melihat pengaruh tidak langsungnya atau indirect effect. Bisa kita lihat bersama di layar bahwa tampilan pada menu ini itu kosong atau absence of result. Hal ini wajar dan sama sekali bukan karena error, melainkan karena kebetulan data dan model penelitian ini merupakan model pengaruh langsung dan tidak menggunakan variabel mediasi atau intervening. Jadi dalam model ini memang tidak ada jalur pengaruh tidak langsung yang diuji.